Coba program ini saya salahkan. Biasanya di program itu ada buka kurawal dan tutup kurawal. Ya, itu pasti di dalam program microcontrol. Misalkan di sini, ini saya salahkan ya, tidak ada titik koma. Terus saya verify. Ya, ini error. Ya, bisa dipahami ya Mas ya? Sepertinya Ya. bukan seperti itu, Pak. Oh, bukan Maaf. itu. Jadi, ya waktu itu saya pakai program contoh yang ada di aplikasi ini, Pak. Jadi, ya itu buat mengetes Arduino-nya saja. Jadi, ya ketika diupload, kalau ini kan error ketahuan, Pak. Jadi harus memberi tanda titik koma. Nah, itu tidak apa ya? Tidak seperti itu gitu, Pak, errornya. Tapi kayak problem uploading to board seperti itu. Sepertinya ada di slide saya Mas ya. Udah lihat slide saya Mas sebelumnya? Belum ya? Apa saya tampilkan? Saya Ya tampilkan tadi ya. ditampilkan, Pak, status message. Ya, bentar. Saya tampilkan. Nah, ini ya, bentar. Nah, ini Mas. Di keterangan di sini sudah jelaskan status message-nya ya. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini udah kelihatan. Bentar, besar. Terlihat. Hari ketiga ini Masnya yang sering menjumpai yang mana? Atau yang ditanyakan yang mana? Yang dua ini ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Jadi tidak tiga hal ini. Waktu itu ketika program, jadi status itu jadi problem uploading to board, seperti itu aja, Pak. Akhirnya ya tidak bisa dipakai Arduino sampai sekarang. Padahal Arduino itu dipakai untuk project yang berat-berat seperti itu. Baru untuk seperti menyalakan LED, baru seperti itu, Pak. Mungkin rusak ya, Pak. Pengalaman yang panjenengan itu pernah saya jumpai di device manager, Mas. Jadi ada juga laptop yang tidak koneksi ataupun tidak kompatibel dengan Arduino yang kita laksanakan atau kita gunakan. Itu yang pertama di device manager. Terus yang kedua di konektor kabel USB itu juga ngaruh, Mas. Kalau kita ganti dengan Arduino lain dan USB lain itu juga mengaruh. Jadi solusinya panjenengan yang pertama cek di device manager, yang kedua ganti dengan koneksi di kabelnya. Kan di kabelnya kan tidak harus COM 4 atau COM berapa, itu sesuaikan dengan COM-nya atau pakai COM 9, COM 3, COM 2 dipersilakan. Dan jangan lupa Mas, hotnya juga. Hotnya juga disesuaikan dengan yang ada di milik kita. Kan biasanya gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Nanti akan saya coba. Terima kasih Mas untuk kesempatannya.
Semoga berhasil. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Silakan teman-teman semuanya yang masih mau diskusi bertanya, silakan boleh di chat ataupun langsung. Mas Ajeng, mungkin satu lagi mau share screen lagi, Mas Ajeng. Boleh silakan Pak. Hari ini saya terus dulu. Oh, ini. Bentar. Saya screen. Ini contoh ya. Contoh apa namanya penggunaan Arduino dengan kombinasi teknologi masa depan pakai Internet of Things. Belum nampak, belum nampak. Oh, belum nampak ya. Maaf. Sudah nampak ya? Sudah. Nah, ini teknologi masa depan ya. Ini kombinasi antara Arduino dan IoT. Mungkin IoT ini sudah masuk di SMK juga. Karena juga sudah saya ajarkan juga di SMK. Saya ulang lagi satu kali. Mungkin untuk referensi ya buat teman-teman ya, supaya bisa mahir dalam Arduino dan IoT. Ini contoh dari expert IoT 4.0 dari website. Ini dikendalikan dengan menggunakan HP. Platformnya pakai Kotlin. Oke, saya stop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Teman, silakan kalau masih mau ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin akan saya tutup kegiatannya. Silakan mau di chat atau di ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Silakan Pak Teguh. Boleh. Boleh silakan Pak. Kalau dari Arduino menghubungkan ke Rabbit MQ kemana? Sebelumnya saya pernah ikutan pelatihan tapi bingung untuk sensornya, untuk menghubungkan ke MQ-nya gimana? Mohon maaf, dihubungkan ke apa? Ya? Dihubungkan ke apa tadi? Arduino dihubungkan ke Rabbit MQ. Jadi kita bisa mengontrol sensor itu melalui web. Oh, melalui web ya. Ya. Tapi web itu khusus untuk memantau grafiknya itu. Nama websitenya itu namanya Rabbit MQ. Oh, Rabbit MQ. Pakai platform ya maksudnya? Ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau kan, silakan gimana? Untuk dalam kita untuk yang pembahasan ini kita fokuskan ke Arduino dan Rabbit. Terkait dengan Rabbit MQ itu sudah pernah saya jumpai ya, tapi belum dicoba secara langsung.
Tapi menurut hemat saya untuk yang Rabbit itu berbasis website ya, seperti kayak ThinkSpeak ya, betul Pak ya? Iya betul Pak. Itu juga lewat website. Tapi kalau misalkan yang saya jumpai untuk menggunakan website itu memang dalam koneksinya itu harus kuotanya itu harus ini apa namanya mumpuni Pak. Hanya itu kan terintegrasi dengan internet juga. Jadi datanya masuk ke server yang RabbitMQ itu atau pakai apa ThinkSpeak juga bisa. Tapi menurut apa namanya uji coba langsung itu jujur ini belum saya coba ya. Tapi dalam penemuan di teman-teman sudah ada yang coba. Mungkin dalam pembuatan website itu terkait dengan RabbitMQ itu terkendala di ini ya, apa namanya disesuaikan aja di servernya. Dan itu pakai koneksi ke website. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Ada lagi Pak Teguh? Cukup Pak. Oke. Monggo Mas Ajeng. Oke, ini gimana Pak Luman? Masih boleh diskusi atau? Monggo kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya selesaikan enggak apa. Oke. Ini teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Oh, ini ada yang ini Pak, ada yang angkat tangan nih. Silakan Mas Haji ya. Mas Haji silakan. Ya, begini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, saya mau bertanya. Ini bagaimana cara menyusun flowchart atau diagram alur untuk mengajarkan sistem Arduino di SMK kami, Pak. Siap. Di SMK. Nah, itu. Jadi karena kami tahun ini baru kembali mulai ke Arduino setelah 2 tahun vakum, itu kira-kira bagaimana cara menyusun alur program yang baik? Kurang lebih seperti itu. Mas Ajeng, saya share screen ya. Boleh Pak, silakan. Ini izin Bapak Ibu dan teman-teman untuk share screen. Ini Pak, kemarin saya ajarkan juga anak-anak terkait dengan penggunaan flowchart. Ini juga penting. Kalau di flowchart kan ada namanya terminator ya. Terus ya. Terus apa namanya proses dan lain sebagainya. Contohnya sudah saya buat di sini sama anak-anak terkait dengan sekarang yang kita ikuti yaitu camp kreatif SMK gitu. Sebenarnya Pak, timernya panjang Pak. Waktu itu lama ya. Bagaimana saya tuh durasinya 35 jam 40 menit untuk latihan KTK 35 jam. Kemudian untuk latihan KTK itu 30 jam. Nah, di sini benar. Jadi enggak Pak, nanti akan di Sabtu jam 5 jam 3 sore Sudah kita buat di sini ya. Bentar. Nah ini. Kelihatan Pak? Belum ya? Masih belum, Pak. Belum, masih kelihatan file-file aja.
akan berjalan setengah jam. Ya, Nah, sudah Pak. Sudah terlihat, Pak. maaf. Ini tampilan dari flowchart. Ini yang kemarin juga saya ajarkan ke anak-anak ini. Jadi ini desain ya, desain untuk WLC. Jadi anak-anak start di sini, ya, terus menyiapkan alat dan bahan, terus membuat desain, menyesuaikan rangkaian. Nah ini juga kita harus ajarkan ke anak-anak. Mungkin yang ini, yang pakai decision ini pilihan. Ya, setelah itu lanjut ke perakit, terus misalkan nanti ada kegagalan, maka nanti bisa dibuat atau diulangi ke tahap selanjutnya. Jadi yang saya maksud, yang tombol terminator ini start atau stop ya, ini end, terus kotak ini proses, terus yang gambar seperti pita ini data, dan yang ini termasuk dari decision atau pilihan. Jadi ini Pak, contohnya dari flowchart. Mulai dari menyiapkan rangkaian sampai dengan memprogram. Ini ya. Itu. Ya, Pak. Cukup jelas flowchart-nya, Pak. Ya. Enggak, Mas Ajeng, ada lagi. Gimana Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya? Masih ada yang mau diskusi atau tidak? Pak Kasman mau diskusi? Mau bertanya? Saya rasa cukup itu ya, kebetulan ini sudah cukup jelas kelihatannya, kan ini masih dasar-dasar ya. Mungkin nanti yang tingkat lanjutnya mungkin ada pertanyaan. Baik, Pak. Ini sudah gabung juga Pak Febri. Ini Pak Febri ada Mas Hairul Fadilah. Ini buka mic, silakan Mas. Mau bertanya atau? Paling kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup aja ya Pak. Ya, Mas Ajeng, silakan. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir dan juga terima kasih juga kepada Pak Luman yang sudah menjadi narasumber di kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang Pak Luman